mengalami nggak di malam taraweh beberapa waktu yang lalu hujan turun? Ya, bahkan bukan hanya hujan, tapi bukan gerimis, tapi malah hujan deras. Apa yang terjadi Ustadz? Tanpa kita sadari ternyata dengan hadir ke masjid, lalu kena air hujan badan kita, itu sungguh luar biasa. Angkat suaranya ya, rawahu Imam Ahmad. Hadis ini riwayat Imam Ahmad tertulis dalam bukunya namanya Musnad. Bareng-bareng ya. Qala Rasulullah yuk. Manigtabarat qadamahu fi sabilillah harramahullahu alan nari. Barang siapa kakinya melangkah menuju jalan Allah, barang siapa yang kakinya melangkah menuju masjid atau musola untuk berjamaah, kakinya melangkah gesekan sendalnya mengenai debu sampai mata kakinya, maka apa yang terjadi? Dikiaskan kena cipratan air hujan, maka kaki yang melangkah kena debu atau cipratan air hujan menuju masjid, dirinya kata Nabi Allah haramkan dari jilatan api neraka. Ternyata kalau kita ke masjidnya hujan itu pahalanya tambah besar. Gesekan sendal kena air hujan, maka diri kita Allah jauhkan dari api neraka. Cuman bukan berarti jalannya disengajain digesek-gesekin ketika hujan. Yang jelas adalah jasad kita diharamkan dari api neraka karena langkah kaki kita mengenai apa tadi? Air hujan. Yuk sama-sama. Qala Rasulullah yuk. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Nah, sini ke arah saya ya. Nabi dalam hadis rawahu Imam Muslim, tidak akan masuk sorga kecuali orang beriman. Pelan-pelan ya. Tidak akan masuk sorga kecuali apa? Nah, sekali lagi kita fokus sejenak ya. Tidak akan masuk sorga kecuali orang. Jadi orang beriman itu insya Allah masuk apa dia? Nah, surga. Kalimatnya beriman ya, bukan Islam. Ada nggak orang Islam tapi tidak puasa tanpa halangan apapun? Ada? Ada nggak orang Islam tapi tidak sholat subuh? Ada, karena belum ada apa dia? Iman. Tidak akan masuk sorga kecuali orang yang apa? Beriman. Apa tandanya manusia punya iman? Banyak. Di antaranya, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat ada orang yang sering sholatnya berjamaah di masjid, maka tandanya dia punya iman. Maka salah satu manusia punya iman di mana sholatnya nih? Sini deh. Tanda masuk sorga, syarat masuk sorga, sama-sama ya. Syarat masuk sorga punya apa? Ciri orang beriman di mana sholatnya? Maka orang yang sholatnya di masjid, coba pelan-pelan ya. Syarat masuk sorga dia harus punya apa tadi? Iman. Ciri manusia punya iman di mana sholatnya? Maka orang yang sholatnya di masjid atau di musola, ya Allah mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Syarat masuk sorga punya iman. Ciri atau tanda orang yang beriman di mana sholatnya? Berarti orang yang sholatnya di masjid masuk sorga. Ya Allah. Amin kan Pak? Semoga kita semua masuk surga ya. Karena berjamaah di mana? La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Barang siapa yang suka mengakhirkan waktu sholat, maka di hari kiamat Allah akan mengakhirkan dia masuk surga. Berarti kalau begitu, panggilan azan, saya jadi merinding ya. Panggilan azan, kita langsung ke masjid, maka insya Allah yang membuat kita jadi cepat masuk apa? Surga. Semua kita pengen cepat masuk surga. Salah satu amalannya adalah ketika azan dikumandangkan, tinggalkan kesibukan dunia. Bapak ada uang depannya 10 juta. Azan zuhur, pilih mana Pak? Pilih mana nih? Ya, langsung meninggalkan kesibukan ke masjid tapi tidak dapat uang 10 juta. Pilih mana? Ya Allah mudahkan jamaah ya Allah. Pilih mana Bapak nih? Udah dah kalau masalah uang ramai sekali ya.
Ya Allah, semoga ya dapat uang 10 juta, sholatnya juga berjamaah di mana? Iya. Wah ini yang bilang, Pak siapa saya lupa Pak? Pak Ahya ya. Kata Pak Ahya tadi barusan, ya telat-telat dikit lah. Wah berarti iman dia hati-hati kalah sama 10 juta nih. Udah gitu yang bilang di atas 40 tahun lagi usianya ya. Dah astagfirullahaladzim, ngaji lagi ya. Nah, sampai mana tadi? Berangkat ke masjid dalam kondisi apa? Dosa diapakan? Nah, masuklah ke masjid. Ini kan ada waktu mundur di sini. Benar ya? Nah, ada waktu mundur. Yang benar itu jamaah menyesuaikan waktu iqomah ataukah waktu iqomah menyesuaikan yang baru datang? Ada satu masjid di BSD itu nggak ada waktu iqomah mundur beberapa tahun yang lalu. Saat itu sholat zuhur, jamaah sudah menanti pengurusnya agar segera iqomah. Sampai diingatkan sama jamaah, Pak, iqomah, pengurusnya lihat ke belakang. Sebentar Pak, masih ada yang sedang sholat sunnah. Yang sedang sholat sunnah, kemudian selesai salam, keluar lagi seseorang dari tempat air wudhu. Sholat sunnah lagi, diingatkan lagi, pengurus lihat ke belakang lagi. Masih ada apa? Jadi kalau begitu nggak ada habisnya. Jadi pengurus jangan menyesuaikan orang yang baru datang. Tapi yang baru datang sesuaikan waktu apa tadi? Iqomah. Apabila udah waktu iqomah, Bapak belum sempat qobliyah zuhur umpama, maka qobliyah zuhurnya diqodok setelah ba'diyah zuhur. Bisa dipahamin nggak nih? Ya, jangan menyesuaikan pengurus pengurus jangan menyesuaikan yang baru apa tadi datang. Udah deh, sholat isya. Apa tadi? Sholat isya. Jangan nandain sejadah. Maunya sholat di pojokan terus tiap malam. Ada nggak tipe orang yang seperti itu? Yang saya khawatirkan saksinya ya pojokan aja. Ada nggak yang di sini begitu tuh? Nah, saya sengaja kalau saya bilang ada di mana pasti cepet ya jawabannya. Ya, ada nggak begitu tuh? Berarti saya khawatir Nabi itu, maaf ya, jangan tersinggung ya. Nabi itu wanti-wanti janganlah sampai kita sholat seperti onta yang mendekam di satu tempat. Harus ke sana, ke sini. Barangkali dengan ke sana kemari jadi ketemu dengan seseorang yang di samping kita, jadi nambah silaturahim. Yang kita khawatirkan berarti saksinya cuma itu-itu saja. Ini kan Bapak saya di sini, Pak Edi di sini, Bang Iwan di sini lagi pindah-pindah, maka ini lantai insya Allah jadi saksi. Maka yang nyender, sekarang nih pengajian, nyender, berarti saksinya dua, lantai sama senderan. Gitu jadinya ya. Dah ngaji lagi deh ya. Jadi kalau begitu bagaimana Ustadz? Dah sholat isya berjamaah. Sini deh, saya pernah nyampaikan beberapa tahun yang lalu nih. Ke arah saya dulu yuk, fokus. Teruskan ya. Nah, ada seseorang yang pernah sholat sunnah setelah isya sampai azan subuh. Ada seseorang yang pernah sholat sunnah setelah isya sampai azan subuh. Saya bilang demi Allah, dia sendiri yang bicara. Kalau udah bilang demi Allah, berarti sudah bersumpah atas nama siapa? Kalau melanggar, sumpahnya dia harus bayar kafaroh. Bayar apa? Apa kafaroh sumpah dengan sengaja Ustadz? Pertama, memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu, memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau nggak mampu, bebaskan budak. Kalau nggak mampu juga, puasalah 3 hari berturut-turut. Ucapan ini ada dalam Quran surah Al-Ma'idah 5 ayatnya 89. Jangan main-mainkan sumpah demi Allah lalu dilanggar.
Ada seseorang yang pernah sholat sunnah mulai setelah isya sampai azan subuh. Kalau sekarang isyanya jam 7 lewat 3. Oh 3 ya? Apa 4? 3. Ya. Kemudian subuhnya jam 4.37. 37. Apa yang terjadi Ustadz? Hitung ya. Dari mulai jam setengah 8 sampai setengah 5. Setengah 9 malam, setengah 10 malam, setengah 11 malam, setengah 12 malam, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Berapa jam nih? 9 jam. Dia mengerjakannya sholat sunnah itu tidak 4 rakaat setiap 4 rakaat salam. Tapi mengerjakannya setiap 2 rakaat salam. Dan dia bilang ke saya, dicatat karena ingin tahu berapa jumlahnya. 250 rakaat. Berapa tadi? 250 rakaat. Dalam semalaman ya. Kalau setengahnya berapa? 125. Berarti kalau setengahnya sampai jam 12-an. Benar nggak ini? Ada nggak ibadahnya ringan, tapi dahsyat pahalanya sama dengan dia? Ada. Yuk sama-sama. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang sholat isyaknya sama-sama ya. Barang siapa yang sholat isyaknya di mana? Atau di mana? Ustadz, saya punya rumah. Di rumah saya bangun musola. Kita berjamaah sama keluarga. Apakah hitungannya berjamaah itu Ustadz? Kalau bapak dan ibu bangun rumah dan ada musola di ruang tamu dibuatkan ukuran sekian-sekian meter, apakah hitungannya berjamaah? Tanya aja. Musola yang di rumah bapak ibu itu dikumandangkan azan 5 waktu atau tidak? Jelas ya? Jelas ya? Yang kedua, di musola bapak ibu itu tetangga, halayak ramai, masyarakat mendatangi tempat itu tidak? Jika tidak memenuhi 2 syarat, maka itu hitungannya tidak berjamaah. Nyambung nggak Pak? Jelas ya? Bareng-bareng yuk. Barang siapa yang sholat isyanya di mana? Atau di mana? Fakana maqama nisfal laili, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sampai pertengahan malam. Berapa rakaat tuh? Berarti kalau begitu semalam dan sebelum-sebelumnya juga nanti malam dan yang akan datang kita sholat isya berjamaah, itu tanpa kita sadari kita sedang menabung pahala seperti orang sholat sunnah sampai pertengahan malam. Jika dihitung dengan tamu saya kurang lebih berapa rakaat? 125 rakaat. Tapi hadis itu koma. Wa man shalla subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuhnya di mana? Atau di mana? Faka'anna maqama kullal laili, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Barusan kita subuh Bapak Ibu, barusan kita subuh berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan orang sholat sunnah tidak putus sampai azan subuh. Kurang lebih berapa rakaat? Nah, maaf ya, sini deh. Bukannya ngebandingin atau mengecilkan isya ya. Tapi kalau saya bandingkan ini, lebih dahsyat mana? Isya atau subuh? Semuanya wajib dan semuanya dahsyat. Tapi kok kenapa subuh lebih utama? Kenapa kok subuh lebih dahsyat nilai pahalanya? Karena tantangan mendatangi subuh lebih apa? Setiap ibadah tantangannya berat, pahalanya berat. Pelan-pelan ya. Setiap ibadah tantangannya, pahalanya. Maka kalau begitu lebih berat mana? Rumahnya yang jauh ke masjid apa yang dekat? Maka yang paling jauh insya Allah pagi ini siapa? Dari mana ustadznya? Ya Allah, semoga ya pahala kita Allah lipat gandakan ya. Udah gitu ibadahnya di bulan Ramadan. Setiap ibadah di bulan Ramadan beda Allah lipat gandakan. Maka insya Allah tadi kita dari rumah ke sini itu pahalanya beda sama hari-hari di luar Ramadan. Insya Allah Allah lipat gandakan, amin kan. Makanya baca Quran di bulan ini Allah lipat gandakan. Sedekah di bulan ini Allah lipat gandakan. Jadi kalau begitu tidak ada waktu kecuali berbuat baik.
Pelan-pelan ya. Tidak ada waktu kecuali apa? Karena setiap amal ibadah Allah lipat. Yuk bareng-bareng sini. Dari rumah ke masjid dalam kondisi apa? Dosa kemudian isya berjamaah. Sepahala seperti setengah. Kalau dibandingkan dengan tamu saya berapa rakaat tadi? Nah, di situ Imam Malik dalam Muwatta mengatakan, barang siapa yang maghrib dan isyanya berjamaah dan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Makanya kalau saya boleh menyarankan Bapak ketika azan maghrib takjil lah. Tapi usahakan jangan di rumah sholatnya. Ya Allah dia lagi ya Allah. Sabar Pak. Ahyar itu artinya orang-orang pilihan. Ahyar apa namanya Pak? Ahyaruddin, pilihan agama. Berarti Allah namakan apa? Orang tuanya menamakan ini biar menjadi manusia pilihan Allah dunia dan akhirat. Duh, sampai mana saya ngomong tadi lupa dah tuh. Tak. Nah, jadi kalau begitu apa? Saya pesen ya, maaf ya. Ini udah masuk udah mendekati ya. Apa Ustadz? Azan maghrib. Silakan mau takjilnya di rumah. Tapi usahakan maghribnya di mana? Di masjid. Kalau umpama malam itu Lailatul Qadar udah dapat Pak Khairuddin. Apanya benar? Udah dapat itu. Ya, kemuliaan Lailatul. Makanya mulai saat ini yuk hidupkan masjid. Nah, kebanyakan kita kan biasanya azan maghrib, maaf ya, jangan langsung makan nasi. Ya, kalau saya tidak, saya takjil sejenak, kemudian saya ke masjid. Setelah itu saya siap-siap istirahat sebentar, siap-siap taraweh. Kalau saya makan beratnya setelah taraweh kalau saya ya, karena khawatir nanti isya dan tarawehnya perut kita enggak kuat, khawatir begitu. Ya jadi kalau begitu usahakan maghrib dan isyanya, maghribnya di mana tadi? Di masjid biar mendapatkan kemuliaan Lailatul. Nah, apabila Bapak Ibu saat itu maghribnya di masjid, malam itu Lailatul Qadar, maka Bapak dan Ibu sholat maghribnya lebih baik ketimbang sholat maghrib 83 tahun 4 bulan. Usahakan ya. Jawab insya Allah. Semangat ibadah? Insya Allah. Semangat ibadah? Insya Allah ya. Dengan adanya insya Allah, maka insya Allah ada pertolongan Allah. Semangat ibadah? Nah, habis sholat isya, ada sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah. Benar nggak? Ya, tolong Pak, nanti ketika taraweh tidak disibukkan dengan handphone dan sebagainya, karena ada sholat sunnah yang banyak orang lupakan, yaitu 2 rakaat setelah apa? Isya. 2 rakaat setelah isya itu bagian dari 10 atau 12 rakaat rawatib qobliyah ba'diyah muakkad. Pelan-pelan ya, rawatib qobliyah ba'diyah muakkad. Ada qobliyah ba'diyah ghairu muakkad, ada qobliyah ba'diyah muakkad. Apa saja Ustadz? Hafalin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama 10, yang kedua berapa? 12. Dihafalkan ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat tadi sebelum subuh. Berapa tuh? 10. Sini yuk, ke saya dulu. Tambahin tuh 2 lagi, jadi berapa? 4 rakaat dengan 2 salam sebelum zuhur. Bukan lohor. Itu di Cepete Betawi umumnya lohor. Tapi apa tadi? Zuhur. Lihat waktunya. Ya, lihat waktunya. Ketika sudah 2 rakaat masih ada 3 menitan lebih, tambah lagi 2 rakaat. Kenapa kok 4 Ustadz? Karena saat azan zuhur
pintu langit lagi terbuka, amal naik, pahala dilipat gandakan, tapi nggak lama sampai qomat. Nah, ada nggak pintu langit nonstop terbuka 24 jam sebulan penuh? Ada. Sekarang nih, bulan apa ini? Maka di bulan ini kita lagi hadir pada saat ini langsung naik nilai pahalanya. Jadi usahakan 4 rakaat sebelum, 2 setelah. Ustadz saya enggak 2 setelah zuhur, tambah lagi 2, jadi 4, silakan. 2 tambahannya itu adalah qobliyah ba'diyah ghairu muakkad. 2 setelah nih maghrib, 2 setelah, 2 sebelum. Yuk, yang 10 dulu ya, yang 10 dulu, sama-sama. Pak Ahyar. Ya udah nggak apa-apa Pak. Ya, nggak boleh begitu sama orang tua, nggak boleh begitu nanti kualat ya. Nah, udah nggak apa-apa, diem aja Pak. Yang penting 10 jumlahnya ya. Apa pertama? Pertama, 2. Hah? Sesuai dengan namanya. Subhanallah, jawabannya tepat sekali. Nggak boleh meremehkan beliau. Ternyata smart. Ya baru banget, ntar sejam lagi saya tanya lagi ntar. Ya, jadi berapa jumlahnya tadi itu? 12 atau berapa tadi? 10. Man sholla asyarah au isna asyarah rakaah fi kulli yaumin wa lailatin bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah rawatib muakkad dalam sehari semalam 10 atau 12 rakaat, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan bangunkan dia rumah di sorga. Jadi punya rumah Pak nanti, gara-gara qobliyah ba'diyahnya nggak putus. Ya Allah, semoga punya rumah di sorga nanti ya. Pilih mana? Punya rumah di dunia atau di sorga? Pilih mana? Punya rumah di dunia atau di sorga? Ya Allah, semoga punya rumah di dunia dan sorga ya, amin. Dah, sini yuk, bareng-bareng. Habis setelah 2 rakaat isya, langsung dah tarawih sama siapa? Imam. Sampai witir. Di sini berapa rakaat? 11. Ya, ada kultum di sini? Setelah isya apa sebelum tak witir? Setelah isya. Dah sini yuk. Tadi tamu saya mulai sholat sunnah setelah isya sampai azan subuh berapa rakaat? 250. Sini bareng-bareng ya. Maaf Pak, jamaahnya penuh nggak di sini? Bang Iwan, kapan-kapan saya malam-malam ke sini ya. Kapan-kapan ya, entah kapan. Jadi nggak subuh tapi malam. Ya Allah, yang sebelah kiri nih kayaknya harus diruqyah kali ya. Yang sebelah kanan kayaknya adem-adem saja ya. Ya Allah, maafin saya ya Pak. Sampai mana tadi itu ya? Tamu saya. Nah, berapa rakaat tadi? Amalan yang membuat sholat sunnah, amalan yang membuat pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam ada 2. Saya ulangin. Amalan yang membuat pahala kita sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam ada 2. Pertama, subuhnya sama-sama ya, ke saya dulu. Kalau hadis riwayatnya Imam Ahmad pakai innahu. Kalau hadis riwayat Imam At-Tirmidzi langsung man. Yuk pakai Imam Tirmidzi. Man qoma. Pakai rawahu Imam Ahmad. Innahu man qoma ma'al imami. Yuk bareng-bareng. Hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat sunnah taraweh dan witirnya sama siapa? Sampai selesai. 2 ya. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Ramadan atau taraweh dan witirnya sama siapa? Sampai apa?
Faka'annama qama kullal laili, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Berapa rakaat tadi? Jadi semalam kita taraweh sama imam, tapi syaratnya sampai selesai sama imam. Maka pahalanya sama dengan orang sholat sunnah 250 rakaat. Amin kan Pak? Ya Allah, semoga ya kita tambah semangat menghidupkan masjid di malam Ramadan ya. Jadi kalau begitu nilai pahalanya sungguh sangat luar biasa. Dan sini ke saya dulu sebentar. Habis taraweh 8 rakaat, barangkali ada yang meninggalkan masjid karena dia berharap witirnya nanti. Nabi mengatakan ij'alu akhiru sholatakum billail, jadikanlah penutup sholatmu di malam hari witir. Bapak fokus ke ucapan saya sebentar ya. Nabi bersabda, jadikanlah akhir sholat malam kamu di malam hari apa tadi? Witir. Tapi kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ulama Saudi, beliau mengatakan tidak ada larangan sholat sunnah setelah witir. Paham nggak Pak? Bisa dipahamin ya? Penutup sholat malam apa tadi? Tapi tidak ada apa? Sholat sunnah setelah apa? Berarti Bapak di Masjid Darul Ma'arif udah witir. Tiba-tiba ke masjid yang lain mau tahiyatul masjid. Boleh nggak sholat sunnah lagi? Boleh, tapi tidak ada 2 witir. Teruskan. Dalam satu malam tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka apabila Bapak tarawehnya sama imam, selesaikanlah witir sama imam. Nanti jam 2:30 bangun lagi sebelum makan sahur, tahajud lagi nggak apa-apa. Tapi jangan tutup lagi dengan apa tadi itu? Witir. Bisa dipahamin semua ya? Semangat ibadah? Insya Allah, semangat ibadah? Ngejar acara ini, nyambung gak nih? Gimana taraweh saya? Jelas Pak? Taraweh saya di mana? Saya bilang sama teman-teman, silakan berdakwah, tapi jangan lupa sama diri sendiri juga. Masa jamaahnya taraweh, kita yang meninggalkan jamaah mengejar acara yang lain, meskipun itu nilainya ibadah? Jelas semuanya Pak? Di mana saya ada kultum, disitulah saya taraweh. Berusaha, jangan sampai khawatir nanti mengejar taraweh, mengejar kultum di tempat yang lain lagi, akhirnya tarawehnya enggak berjamaah sama imam, akhirnya menjadi lilin, menerangkan orang lain, dirinya menjadi celaka. Jadi harapan saya usahakan apabila di sini ada ustadz, di sini ada dai atau dakwah, pesan saya para ustadz, harapan saya udah deh. Ketika diminta kultum setelah isya, udah berdiam di sini, jangan tinggalkan tempat. Bareng-bareng jamaahnya taraweh, biar sama-sama berjamaah. Insya Allah pahalanya sungguh luar biasa. Yuk bareng-bareng yuk. Dari rumah ke masjid dalam kondisi wudhu. Ya Allah mudahkan jamaah dapat ya Allah. Ya teruskan, fadilahnya. Orang dari rumah ke masjid dalam kondisi wudhu, dosanya udah ada dosa langsung diampuni. Kemudian sholat isya berjamaah, ya pahalanya. Sholat sunnah setengah malam disamakan dengan tamu saya 125. Lalu sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah setelah isya, keutamaannya dibangunkan. Ya Allah sabar, ya Allah sabar. Kemudian setelah itu tarawehnya bersama sampai pahalanya sholat sunnah sepanjang. Terakhir ya. Jam berapa sekarang? Terakhir deh. Apa itu Pak? Witir
Bener ya? Ini saya urut nih. Dari rumah ke masjid dalam kondisi wudhu, dosa diampunin. Isyaknya berjamaah, pahalanya seperti sholat sunnah setengah malam. 2 rakaat ba'diyah, dibangunkan apa tadi? Rumah. Setelah itu tarawih dan witir. Sepanjang malam, tinggal terakhir apanya nih? Witirnya. Mau 2 salam atau 1 salam sekaligus, itu boleh-boleh saja. Apa yang terjadi? Innallaha witrun. Allah tuh ahad. 1, tunggal. Ya, yuhibbul witra, dan Allah suka, Allah sayang sama mereka yang sholat sunnah witir. Jadi orang yang sholat sunnah witir itu adalah manusia-manusia yang insya Allah membuat Allah jadi apa? Sayang. Maka orang yang disayangi Allah, insya Allah Allah juga akan ridho kepada dirinya. Ya. Udah Pak, sabar yuk. Ke arah saya ya. Teruskan? Teruskan Pak. Tutup ya. Sini deh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiap 2 rakaat apa? Ustadz, mana yang tepat? Mau 8 plus 3, mau 20 plus 3. Umar bin Khattab menambahkan jumlah bilangan rokaatnya. Tapi bacaan-bacaan atau ayat-ayatnya diperpendek. Bilangan rokaatnya dipanjangin, dibanyakin, tapi rokaatnya diperpendek. Jadilah 20 plus 3, jadi berapa? Mau yang 8 plus 3, 11 ya benar. Mau 20 plus 3 juga benar. Yang enggak benar? Apa dahsyatnya Ustadz? Tutup endingnya. Dahsyatnya orang yang meninggalkan masjid setelah taraweh dan witir. Endingnya begini. Rawahu Bukhari. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan bersama imam dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka dosa-dosanya Allah ampuni. Jadi kalau begitu, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan tanpa kita sadari menggugurkan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan kita insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka diamnya kita saat ini insya Allah menggugurkan dosa. Tutup semuanya. Di sini kalau takjil banyak nggak orangnya? Yang buka puasa di sini banyak nggak? Banyak? Maaf ya Pak, kemarin udah pernah saya sampaikan. Derajat orang pelit ada 3. Udah belum? Sini ya. Derajat orang pelit ada 3. Ya Allah, semoga kita semua jauh dari sifat pelit ya. Dihafalin ya. Bakhil, apa tadi? Bukan medit Pak, ini bahasa Arabnya nih. Apa tadi? Pakai kho. Bakhil, naik lagi derajatnya lebih parah ketimbang bakhil. Sini deh. Syahih. Shin ha ya ha. Syahih. Pertama, syahih. Istri yang boleh ngambil uang suami tanpa izin, syahih. Jadi kalau kita suami punya karakter syahih, istri boleh ngambil uangnya tanpa izin. Waduh, udah rame sekali di belakang. Ibu senang atau tidak? Bapak senang atau tidak? Pertama apa tadi? Naik lagi? Naik lagi nih yang lebih parah. Ada di dalam Quran surahnya 17 ayat 100. Wa kanal insanu qatura.
Nanti dibuka ya. Surahnya Al-Isra 17 ayatnya 100. Apa yang ketiga ini? Kotur. Apa ini? Berarti kotur itu adalah derajat pelit yang paling apa? Paling sini deh ke saya. Bakhil punya uang, pelit buat dirinya. Syahih punya uang, pelit buat dirinya, juga keluarga atau orang lain. Kotur punya uang, pelit buat dirinya, juga orang lain, dan bagaimana orang lain mengeluarkan duit buat dirinya. Dia punya duit Pak, buat takjil, tapi ngincer masjid yang takjilnya enak. Bisa dipahamin ya? Makanya Ramadan itu, jangan tersinggung loh. Ramadan itu jangan punya mental. Tapi apa? Nabi Muhammad itu manusia yang rajin sedekah. Bahkan lebih rajin lagi ketika Ramadan. Dan sedekah yang paling utama adalah, saya nggak hanya asal bicara ya. Saya udah membuktikan. Apa yang terjadi? Beri makan orang yang buka puasa. Sini, pahala puasa tanpa batas. Setiap amal ibadah biasanya mentok di angka 700 kali lipat. Ada nggak amal ibadah pahala lebih dari berapa tadi? Bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Ada 3. Pertama puasa, kedua sabar. Jadi pahala puasa tanpa saya Pak. Bang Iwan hari ini puasa. Pahala dia umpama 1 triliun kali lipat. Nggak dapetin pahala Bang Iwan tanpa ngurangi pahala dia sedikit pun. Sama Pak Akhyar. Oh iya benar, astagfirullahaladzim. Oh ternyata tadi ke toilet dianya. Ya Allah, maafin ya. Sampai mana tadi tuh? Tadi Pak Iwan berapa pahalanya? Pak Iwan 1 triliun kali lipat. Bisa nggak dapetin pahala Pak Iwan tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun? Bisa. Sama Pak Akhyar dibawain nasi bok isinya rendang. Bang Iwan makan nanti ketika azan maghrib, buka puasa dia makan, rendangnya dari siapa? Maka Pak Akhyar makanannya dimakan sama Pak Iwan. Pak Iwan pahalanya 1 triliun, maka Pak Akhyar pun pahalanya 1 triliun sama tanpa pun. Pesen aja sama warteg. Pesen dong sebungkus 15.000, titip di masjid ini 10 bungkus. Usahakan setiap hari. Pesan saya, setiap hari. Ustadz sebelum menyampaikan harus berusaha mengamalkan duluan. Setuju nggak nih? Bagaimana Ustadz mau menyampaikan kalau dia nggak tahajud, kalau dia nggak baca Quran, kalau dia nggak puasa sunnah. Bang Iwan, saya punya materi judulnya Nuzul Quran. Dahsyatnya baca Quran. Ya, semangat beri makan orang yang buka puasa. Pesen aja sama restoran, umpama nih nasi boknya 25.000, udah taruh di sini 10 bok. 10 bok dimakan sama 10 orang, maka pahalanya sungguh luar biasa. Jangan jadi mental yang paling atas tadi. Apa namanya? Kutur. Astagfirullahaladzim ya. Allah ya. Apa tadi? Ya Allah, semoga berkah selalu ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaromatil Qur'an. Allahumma adakhinal jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jawab insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat menghidupkan masjid. Semangat beri makan orang yang buka puasa. Semangat membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Semoga Ramadan ini Ramadan yang terindah.
Dan belum tentu tahun depan kita bisa menikmati Ramadan lagi. Semoga berkah selalu dan terima amal ibadah kita. Pak Ahyar, maafin Ustadz ya. Ya Allah, ya Allah, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sunnah syuruk.